Tidak ada orang baik hidupnya kalau tidak sholat. Apa susahnya sholat? Ada malas sholat di sini? Ada? Ada malas sholat? Apa alasan tak? Apa kira-kira? Apa? Bila maki ku tangkis sih. Apa ini? Apa ini? Saya jadi kalau balik begini saya terganggu. Ya. Apa kira-kira penyebabnya kita malas sholat? Hah? Apa itu? Biasanya orang malas sholat patasi. Nangkap ikan Ustaz. Bagaimana kalau kita mau sholat Ustaz, kita di tengah laut? Silahkan sholat di tengah laut, di atas perahu. Bagaimana caranya? Macarepa wajud Ustaz. Kotor baju, ada bensinnya, ada solarnya. Bensin solar bukan najis. Silahkan, Allah tahu Bapak lagi dalam keadaan nelayan. Sholat saja. Majenne pakai air laut. Tidak ditahu kiblat, di mana arah matahari terbenam itu kiblat. Misalnya terbenam matahari di sana, maka arahkan perahu ke sana, baru berdiri maki. Kalau perahu tak besar, kalau perahu tak kecil, jangan berdiri, mabuak itu. Bagaimana caranya? Duduk, menghadap kiblat. Ya, sudah, Allahu Akbar. Tiba-tiba lagi sholat, perahu goyang, ya maki goyang-goyang juga begini. Apa kira-kira? Ustadz, saya di sawah Ustadz. Mak galuk kau Ustaz. Tiba-tiba masuk waktu sholat, baju kita banyak lumpur, mak mau keringat ki Ustaz. Silakan, Allah tahu Bapak lagi di sawah, ibu-ibu lagi di kebun, bantu suaminya. Masuk waktu sholat, silakan sholat dengan pakaian apa yang itu. Tidak ada orang Pak, percaya ki, tidak mungkin Tuhan kasih susah hidup tak kalau baik sholat tak. Ya? Nah ibu bapak, bagaimana hidup tak tidak susah? Nah panggil ki Tuhan, hayya 'alas shalah. Lo ke Mas Sampajang. Hayya 'alal falah. Sini kau, saya kasih kau kemenangan. Allah ajak kita, lo kemai, walek kau kejayaan, saya kasih kau kemenangan. Sini kau. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Tunggu, ada tamu. Tahu Tuhannya nak suruh menunggu. Bagaimana hidup mau bagus? Bapak, saudara-saudara sekalian, lihat, mereka yang tidak baik sholatnya, tidak mungkin akan bagus hidupnya. Ada yang bilang begini, Ustaz, kenapa pada itu baiknya sembayangnya, kenapa hidupnya susah? Satu, bisa jadi dia sholat tidak ikhlas. Hayya sholat, asar lagi, barusan duhur, tidak ikhlas kok bos. Yang kedua, dia sholat tidak tahu sholat seperti diajarkan Nabi. Sholat tapi menghayal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana ini kunci motor? Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Allah. Masih dicari sama Allah di mana kusibah. Di rakaat kedua baru dia ingat, melengkek di motor. Pasti mau cambuk nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lawak di motor udah. Penyebabnya lagi, sholatnya, kenapa? Dia wuduknya tidak betul. Awal sholat kita tidak bisa khusyuk, kalau wuduk kita salah. Coba lihat orang sholat sekarang mau sholat. Wuduknya main-main. Gimana main-main? Tidak khusyuk. Apa itu khusyuk? Fokus pada pekerjaan apa yang kita lakukan. Itu khusyuk. Fokus pada apa yang kita kerjakan. Lalu kita wuduk apa? Ya. Ada HP-nya di sini? Ya. Ya. Ya, matu ke sini. Iya, matu pi multel poka. Makanya pan itu balut bawan nih. Apalagi, kenapa sholat kita tidak mampu memperbaiki hidup kita? Karena pakaian yang kita pakai sholat, pakaian seadanya. Ibu-ibu biasa sholat, kudungnya, tidak tahu warnanya putih bukan, coklat bukan, hitam bukan, kan diam nih. Itu yang ada jamur-jamurnya di sini. Mana dipakai? Celananya juga itu dia pakai mencuci, dia pakai memasak, dia pakai tidur, dia pakai maksud toilet, dipakai lagi kemana-mana, itu lagi dipakai. Mana Allah senang orang begitu? Kecuali kita di tengah laut, boleh. Tapi kalau kita di rumah, ganti pakaian. Kita mau ketemu Allah. Bapak saja mau ketemu bupati, pakai parfum, pakai baju batik, songkok, pakai sepatu rapi. Masa mau ketemu Allah pakaian seadanya? Marah Tuhan. Kecuali darurat. Kecuali kita di tengah hutan, kecuali kita di kebun, kecuali kita di jalan. Itu namanya darurat. Kalau kita di rumah,
Ibu saya kagum Pak. Tidak ada sekolahnya, sudah tua. Tapi begitu mau sholat, langsung dia ganti semua bajunya. Kenapa? Saya mau ketemu dengan yang memberikan saya baju. Coba mulai amalkan Pak. Ini songkok tak Pak, maka daki putih tania. Songkok aja itu yang hitam di sini. 7 Muharram tak pernah nak ganti. Bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ya mau bagus, perbaiki sholat. Kalau tidak beres sholat, tidak ada. Bapak, kalau tidak sholat, jangan maki harap. Bagus wanta, banyak rezeki kita, banyak uang, perusahaan sukses. Tapi kalau tidak sholat, maka uang yang kita dapat tidak berkah. Mana itu uang tidak berkah? Istrinya selingkuh, suaminya juga ikut begitu. Coba, anaknya panrasu-rasu. Uangnya banyak, tidak bisa tidur di rumahnya. Kenapa? Tidak berkah, karena dia tidak sholat. Tapi kalau sholat tak bagus, ya kota nia ini, maka si tuota, anak tak matu pakai sini tuota. Percaya Ki. Coba lihat itu dan beca, pengemis, peminta-minta, ya tukang ngaji, ya tukang beca. Tapi kalau dia baik sholatnya, anaknya nanti angkat derajatnya. Tapi kalau dia tukang beca, orang miskin, ya orang susah hidupnya, tidak sholat, bukan cuma dia susah hidupnya, anak dan cucunya pun ikut susah hidupnya. Jadi kalau mau bagus, perbaiki sholat. Apa susahnya itu sholat? Yang penting mau Ki. Nah, bicara tentang sholat, saya kasih Ki cerita ini. Pentingnya ini sholat. Suatu ketika saya di Makassar, saya pergi cukur rambut. Yang cukur saya ternyata calabai. Tahu calabai? Tahu? Bencong. Laki-laki bukan, perempuan bukan. Ini makhluk seperti ini kan cerewet. Semua mau nak komentari. Saya diam-diam. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Sembarang kau bilang. Kenapa kau bilang? Kalau Tuhan Maha Pengasih Ustadz, kenapa ada peminta-minta di jalan? Dalam hatiku, cocok juga nak bilang ini. Tapi tidak ada gunanya diajak dia, jenis kelaminnya saja tidak jelas. Kasih habis pulsa. Sudah, saya keluar. Di jalan, saya ketemu gondrong. Tahu gondrong? Yang panjang rambutnya. Saya panggil ini gondrong. Saya kembali ke tukang cukur. Sini kau dulu. Ikut kau, saya kasih kau uang. Ikut. Saya masuk ke tukang cukur. Assalamualaikum. Salam. Kenapa lagi Ustaz? Saya bilang, Daeng, saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Saya bilang, kenapa bilang begitu Ustaz? Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada ini gondrong? Dan sudah bilang dia salah. Dia gondrong karena datang. Coba kalau datang Ustaz, ku gondol Ki. Kenapa kita susah hidup tak? Karena kita tidak datang kepada Allah. Kenapa penyakit kita tidak sembuh? Karena kita tidak datang kepada Allah. Ada asam urat di sini, kolesterol, usus turun, darah tinggi. Jangan maki ke dokter. Lebih datang kepada Allah. Lalu ke dokter. Jangan ke dokter dulu. Allah dulu. Bukan dokter yang kasih sembuh Ki. Kalau dokter kasih sembuh manusia, maka tidak ada dokter yang sakit. Buktinya, berapa banyak dokter yang mati gara-gara sakit, tidak bisa mengobati dirinya. Kau malas Ki, datang kepada Allah. Dokter, sampai sekarang Pak, belum pernah saya ketemu dokter yang jago. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga kasih tahu penyakitku. Coba kalau datang Ki ke dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ki Ustaz? Ini sakit-sakit perutku. Kenapa bisa? Dalam hatiku, urusanmu. Ke dokter kok. Kan tidak nak tanya Ki. Yang dokter yang jago itu baru kita lihat. Assalamualaikum. Pasti mencerik Ustaz. Itu yang jago. Kan tidak. Allah tanpa diberitahukan. Allah tanpa diinformasikan, Allah tahu. Maka kalau ibu bapak ada keluhan, ada penyakit, datang minta kepada Allah. Kecil buat Allah sembuhkan itu. Ya, satu. Mau sukses, ya, Pak Haji, direkturnya atau pemiliknya Harapan Mat 77, perbaiki sholat. Kalau sholat tidak bagus, tambah maju usaha tak, percayalah, usaha itu yang membuat kita semakin dekat dengan neraka. Yang kedua, kalau mau sukses, hormati istri, hindari maksiat. Ini sekarang banyak bapak-bapak sayang sama istrinya orang, tidak nak sayang istrinya.
Kalau istrinya tetangga, wih sopan bicara. Assalamualaikum ibu. Bagaimana kabar tak? Sehat-sehat ya ibu. Wih ibu tambah cantik. Sama istrinya orang. Sekalinya sama istri, boleh kenal si kodongo. La ilaha illallah. Datang istrinya kasihan, dia bilang, wih lah comok. Masya Allah. Bapak ibu, Pak, terutama bapak-bapak, ingat ki waktu tak menikah. Ingat, apa kita bilang waktu ijab kabul? Hah? Saya terima nikahnya Fatimah binti Abdul Latif dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena bukan karena Kapolsek. Karena Allah. Artinya apa? Pungallahu ta'ala tabalu asenna. Artinya apa? Allah yang bapak jadikan gadaikan untuk mengambil anaknya orang. Lalu begitu bapak salah gunakan, maka Allah pasti marah. Contoh, kita jaminkan namanya Pak Kapolsek. Lalu dia bilang Pak Kapolsek, sebut saja namaku di situ, insya Allah aman. Lalu begitu sampai di sana, dibantu kita, lalu nama baiknya Kapolsek kita salah gunakan, tentu marah Kapolsek. Begitu Allah. Kita nikahi anaknya orang karena Allah, asanna pun Allah Ta'ala pakai, lalu Allah kita hianati, Allah akan marah. Maka bapak-bapak, urus istri dengan baik. Ada bilang, Ustadz, Ustadz, maga sih, bini saya suka marah-marah. Ada uang, tidak ada uang, marah saja kerjanya. Begitu memang perempuan. Apalagi kalau sudah mau habis pulsanya. Bagaimana dia suka marah-marah, Ustadz? Pak, Bu, kalau marah-marah istri tak sabar. Ingat kisahnya Umar alaihissalam. Umar alaihissalam pernah suatu ketika didatangi sama sahabat. Sahabat ini suka dimarah-marahi sama istrinya. Marah saja kerjanya istrinya. Lalu sahabat ini mau melapor kepada Umar. Begitu mau sampai rumahnya Umar, Umar dilihat dimarah-marahi juga sama istrinya. Langsung dia bilang, Umar saja dimarahi, pulang. Besok ketemu Umar, ya Amirul Mukminin, Pak Presiden, kemarin saya lihat dimarah-marahi sama istri, tak diam-diam ya Ki. Dengar jawabannya Umar. Ini bapak-bapak, dengar ini jawabannya Umar. Kenapa saya diam dan tidak marah? Jawaban Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil dan melahirkan anakku. Untung bukan bapak yang hamil. Coba bayangkan, ibu-ibu masih ingat waktu tak hamil? Ada enggak enaknya itu orang hamil? Nggak ada, jalannya saja setengah mati. Kasih nama masuk. Coba kalau ibu-ibu tidur hamil. Nggak ada enaknya itu ibu hamil tidur. Nyamping kanan, poso, nyamping kiri, sesak napas. Apa sih gayanya? Gaya pasrah. Coba itu hamil. Paling bapak-bapak mau rasakan hamil. Mau coba rasakan susahnya hamil. Ambil kelapa satu buting, kasih masuk di perut tak. Kemana-mana bawa. Saya pernah coba 2 jam setengah mati. Keluar setengah mati. Itu ibu 9 bulan 10 hari. Paling kalau bapak-bapak menderita kalau ngidam istrinya. Paling itu. Kalau ngidam. Ada yang pernah tanya saya, Ustadz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya tanya, apa ngidamnya istri tak? Tidur Ustadz, kalau Nalia kak duduk di atas lemari. Saya berhenti, dia kasih bodoh-bodoh kok itu. Jadi kalau mau tidur istrinya jam 9, setengah 9 naiklah suaminya di atas lemari. Saya lepas aja, apa belek-belek kok tuh. Umar bilang, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil dan melahirkan saya. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Masih? Nyaman kada? Kada nyaman. Mana ada orang melahirkan senyum? Biar dia artis, biar istri orang kaya. Mentang-mentang kaya tidak menderita, tetap menderita. Biar artis, tetap menderita. Tidak mentang-mentang dia kaya, artis, masuk rumah sakit. Ibu bilang, cok, keluar. Tidak. Masuk kok. Tetap dia menderita. Mengadap. Coba kalau bapak-bapak yang melahirkan. Sudah itu, apalagi penderitaan ibu-ibu menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu?
Terutama kalau 6 bulan. Yang tumbuh giginya anak. Coba. Nggak ada orang digigit anaknya lah sudah tinju bukan. Hei, mutuaka. Tidak. Kasiannya itu ibu-ibu. Siang anaknya, malam bapaknya lagi. Itulah ibu-ibu. Makanya apa? Kalau marah-marah istri tak sabar. Sabar ki. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, istri Khadijah radhiyallahu anhu yang tak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu 11 istrinya. 11 istri Nabi, tidak ada satupun istri Nabi pernah curhat dan menyatakan menderita perlakuannya Nabi. 11. Kita cuma 1 istri tak menderita lahir batin. La ilaha illallah. Tidak ada bagusnya kita punya istri. Semua dibilangi jelek. Masak lagi dibilangi dongo. Nah bilang istri tak, kau tahu jak dongo, kenapa kau mau kawin sama saya? Berarti kau lebih dongo dari saya tolo. Masa suami istri baku dongo tolo? Tuh, Pak, Rasulullah manggil istrinya tidak pernah dipanggil namanya. Khadijah beliau panggil dengan Ummul Mukminin, ibu orang Islam. Aisyah beliau panggil ya Khumaira. Apa itu ya Khumaira? Yang kemerah-merahan pipinya. Nah, kalau mau contoh Nabi, mulai besok panggil istri tak dengan panggilan kasih sayang. Misalnya istri tak mancung hidungnya, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Nah bilang tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya dilihat. Nah bilang istri giginya mancung, lehernya. Cari bagusnya, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam, nah panggil, oh belum, belum. Nah bilang istrinya, agak penyak. Coba, Rasulullah 11 istri beliau, tidak ada pun yang dipanggil dengan panggilan yang kasar. Maka alangkah bahagianya seorang istri yang punya suami pandai menghargai istrinya. Nabi menjelaskan, bukan umatku laki-laki yang tidak tahu menghargai istrinya. Mau sukses usaha apa? Mau sukses ini kita punya bisnis sekarang, muliakan istri. Muliakan istri. Bagaimana Allah mau kasih kita rezeki? Kalau kita keluar, siapa yang doakan kita di rumah? Istri. Ketika kita pergi, siapa yang cemas di rumah? Istri. Lalu kita khianati, bagaimana Allah mau kasih kita rezeki? Kalau mau bagus rezeki kita, hormati istri, muliakan istri. Salah satu, Pak, lihatkan dulu Pak, serius ini. Salah satu ibadah kepada istri, kebiasaan Nabi, kalau mau keluar, beliau bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Jadi bapak mulai besok kalau mau keluar, cium dulu istri tak. Kalau nak lupa ibu, panggil, oi Pak, sedekah. Sedekah dulu. Apa sedekahnya suami kepada istri? Cium pipi, cium jidat. Itu sedekah. Panggilan kasih sayang. Tapi hati-hati ibu. Kalau sudah 40 tahun makin tidak pernah kita panggil sayang, tiba-tiba besok nak panggil ki sayang, hati-hati. Ada di Makassar, guru besar, pensiun nih. Tiba-tiba setiap datang, panggil, sayang, ada tamu. Sayang, bikinkan air panas. Sayang, sedikit dulu. Dia dengar cucunya, tahu wah, kakek romantisnya, panggil sayang terus. Tiba-tiba Nabila, sini kau dulu nak. Apa nek? Jangan ku ribut. Kenapa? Saya lupa namanya nenekmu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ibu-ibu, mau punya istri, suami seperti Nabi? Mau? Ah, kalau ibu mau, pertanyaan buat ibu, sudahkah ibu seperti istrinya Nabi? Nah, ini yang jadi masalah. Mau suami Nabi baru dia kajili-jili. Tidak pernah tinggal di rumah. Panrasu-rasu, makutu, mabuaja, makebong. Coba, mana perempuan sekarang kan umumnya malas. Coba Maki, zaman dulu, ibu-ibu dulu, bikin kopi sangat susah. Saya lihat itu ibu saya. Mau bikin kopi, beli dulu kopi biji-biji di pasar.
Ya toh? Sudah itu jadi mie kopinya? Belum. Nah, goreng dulu. Jangan bayangkan goreng pakai kompor gas. Tidak, pakai kayu, ditiup.